Berbarengan dengan HUT Jakarta dan libur panjang sekolah, Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair kembali digelar selama 33 hari, mulai 14 Juni sampai 14 Juli 2023. Untuk tiket masuk terbagi dalam 3 kategori, Senin Rp30.000, Selasa sampai Kamis Rp40.000, Jumat, Sabtu, Minggu Rp50.000. Seru banget tuh ngisi liburan ke Jakarta Fair, bisa kulineran juga loh. Yang paling ikonik tentu saja kerak telur Betawi. Lihat buatnya aja langsung bikin ngiler. Harganya sekitar Rp25.000 sampai Rp35.000 saja. Sedap! Ayo, siapa yang belum coba omelet dari Betawi ini? Oh iya, selain kerak telur sebenarnya masih banyak makanan asli Jakarta yang unik dan nikmat. Termasuk yang disebut dengan bubur AC buat sarapan. Apaan tuh? Buburnya udah langka dan jarang, tapi itu udah legendaris banget. Dan gue pernah coba, itu tuh rasanya gurih, asin, ada manis-manisnya juga. Bubur khas Betawi ya, yang dicampur mix dengan bubur kayak Tionghoa juga seperti itu ya. Yang ada asinannya juga dan semurnya juga. Rasanya asin, gurih, sama manis. Pokoknya beda dari yang lain. Ngomong-ngomong soal bubur pastinya nggak bisa dianggap remeh. Soalnya pilih diaduk atau dipisah aja, bakalan bikin ramai para pendukungnya. Konon kabarnya kuliner bubur sudah ada sejak masa Kaisar Kuning berkuasa, sekitar 238 sebelum Masehi. Bukan gara-gara suka makan bubur ya, tapi karena kepepet akibat bencana paceklik yang melanda Tiongkok. Nah, peristiwa kepepet ini kemudian terulang di masa kolonial Belanda, di mana kaum pribumi dan etnis Tionghoa di Batavia mencoba bertahan hidup dari masa yang sulit. Saat itu mereka dalam keadaan susah, maka untuk dijadikan sebagai nasi yang hasil nasi itu lebih sedikit, maka mendingan dijadiin bubur. Dengan bubur itu beras seleter itu udah jadi satu keluarga dan kita bisa makan 10 orang. Nah itu. Nah konon pada masa itulah dia sudah dikenal sebagai bubur, tapi belum sebagai bubur AC. Kemudian ketika si bubur itu berada di tangan orang Betawi, menjadilah dia disebut bubur AC. AC itu A-nya asinan, C itu semur. Kita ngomongin tentang bubur AC sendiri ini, itu udah budaya Betawi yang sudah ada sejak saya belum lahir. Mungkin banyak orang udah sangat lama sekali ya bisa dibilang ya. Jadi budaya-budaya itu atas perkembangan zaman, banyak transmigrasi masuk dari setiap daerah di Indonesia. Mereka menciptakan makanan-makanan khas dari daerahnya. Disitulah mulai persaingan dan karakter makanan daerah bisa masuk ke Batavia. Dahulu, kuliner bubur AC banyak dinikmati oleh masyarakat Betawi Tengah, yaitu masyarakat Betawi yang tinggal di pusat pemerintahan VOC. Mereka bergaul akrab dengan komunitas Cina perantauan di Batavia. Banyak adat tradisi Betawi yang kemudian terpengaruh budaya Cina, begitupun sebaliknya. Termasuk seni tradisi, pakaian adat, sampai aneka jenis kuliner. Termasuk bubur AC. Buat yang belum paham, kira-kira apa yang membuat kuliner langka ini berbeda? Kalau bubur-bubur lain itu ada kacang kacang, kemudian suwir-suwiran dari ayam, kemudian kecap manis, kecap pahit, kecap manis, kecap asin, kemudian ada bumbu kari yang gurih. Nah, di Betawi tidak mengenal itu. Dia lebih kepada airnya itu, kuahnya itulah kuah semur. Sehingga ya orang yang tidak biasa makan itu tentu saja dia merasa keheranan juga. Jadi dia akan membuat bubur itu menjadi lebih padat, tahan lama, tidak basi, tapi teksturnya juga bagus. Jadi bisa dibilang bubur ini adalah bubur yang room temperature-nya stabil. Dibilang dingin enggak, dibilang panas enggak, stabil. Kenapa harus stabil? Karena asinan akan masuk. Di saat asinan akan masuk, semua rasanya enggak akan rusak. Adapun nama bubur AC diambil dari istilah orang Betawi untuk menguatkan semur yang berkuah encer. Karena olahan semur Betawi sejatinya tidak punya kuah yang banyak dengan bumbu yang pekat.
Oleh karena itu, kuah AC yang digunakan pada bubur sengaja dibuat encer. Menggunakan paduan bumbu rempah seperti pala, merica, jahe, dan cengkeh. Konon kata AC adalah singkatan dari asinan dan semur. Adapun asinan sayur yang digunakan bisa sawi asin, toge, lengkil, mentimun, juga loban. Bayangkan bedanya bubur AC dengan bubur pada umumnya. Katanya sih dulu bubur ini kerap digunakan pada ritual-ritual tertentu loh. Kalau di dalam masyarakat tradisional yang namanya bubur itu memang menjadi salah satu media penting pendukung ritus-ritus mereka. Tapi dalam perspektif si bubur AC itu belum didapatkan informasi bahwa dia si bubur AC menjadi salah satu pendukung utama dalam ritus, misalnya ritus sedekah bumi, ritus pindah menempati tempat baru. Yang ada adalah bubur biasa, bubur putih sama bubur merah. Keberadaan bubur AC sebenarnya mencerminkan kebudayaan Betawi yang multikultural. Setidaknya ada 3 jejak budaya dunia dalam semangkuk bubur AC. Timur Tengah, Tiongkok, dan Eropa. Timur Tengah pada penggunaan bumbu rempah, Tiongkok pada bubur, kecap, dan asinan sayur, sementara Eropa mewariskan olahan daging berbumbu tomat yang kita kenal dengan semur. Semur Jawa ya beda, semur rendang ya beda lagi. Kita kalau ngomongin semur di Indonesia banyak banget, Nusantara punya banyak semur. Tapi semurnya orang Betawi beda banget karena khasnya budaya Arab yang mempengaruhi orang Betawi adalah kayu manis, cengkeh, dan juga pala. Mereka sangat suka dengan kecap. Jadi yang membedakan semur Betawi adalah kental. Dia kental. Kalau semur yang lain ada liquidnya gitu. Sayang, meski bernilai historis tinggi dan otentik, penjual bubur AC kini terbilang langka. Hanya di tempat-tempat tertentu saja kita bisa menikmatinya. Salah satunya di daerah Kebon Kacang, Jakarta Pusat, adalah Bang Lopi yang meneruskan usaha bubur AC-nya dari orang tua. Pelanggannya tersebar di seluruh penjuru kota Jakarta. Bahkan ada juga yang datang dari Bekasi sampai Tangerang. Kebanyakan sudah jadi langganan sejak bertahun-tahun lalu. Kalau saya sih jualannya udah hampir 25 tahun. Dulu orang tua, empok saya, ini saya lahir. Kalau pelanggan jauh-jauh. Emang bubur ini kalau orang kita jual nggak tahu nggak ajang beli Pak, bubur ini nggak ada. Karena saya udah dipromosiin banyak, jadi orang udah tahu datang. Kalau yang dagang-dagang itu belum tentu. Lain gitu mungkin orang tahu Bang Lopi gitu. Gitu dulu sih orang dagang ini kayak sepi, orang nggak tahu Pak. Selama alhamdulillah pajak datang orang, kadang-kadang dari mahasiswa datang bikin YouTube, bikin apa, saya bikin itu. Dari anak-anak magang suka sering dari Bandung, dari Bandungnya sampai kemari. Yang dari magang itu tuh. Buat dosen ya Bang, buat kuliahan apa Bang. Silakan. Racikan bubur AC warisan keluarga Bang Lopi sampai sekarang tetap terjaga keasliannya. Yakin deh penggemar kuliner bubur wajib coba bubur AC khas Betawi ini. Awalnya pasti terasa asing karena tak ada kaldu kuning yang jadi kuahnya, apalagi suiran daging ayam. Tapi jangan sedih, kombinasi asinan sayur dengan gurihnya daging semur pasti akan membuat lidah penikmatnya bergoyang keasyikan. Harga satu porsinya cukup murah, Rp15.000 saja. Duh, jangan sampai punah deh kuliner unik ini ya. Kalau saya, yang menariknya, ya dari orang-orang ngomong bubur jangan sampai ini hilang nih Bang. Ya jadi lebih saya semangat. Kok jangan sampai hilang nih bubur, makanan udah nggak ada nih Bang, terusin kita ngasih Bang gitu. Apa ada pesan-pesan gitu yang tiap makan tuh. Jadi kayak ada rasa ini juga gitu, semangat gitu, mau jalan bubur ini gitu. Si bubur AC ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda diajukan oleh kita, Lembaga Kebudayaan Betawi, mengusulkan kepada pemerintah provinsi kemudian menyampaikan usulan itu kepada kementerian, dan kementerian meng-ACC, melihat wah mereka juga melotot, wah ada bubur AC, bubur cara Betawi nih. Dan si bubur AC itu dalam perspektif masyarakat adalah sebuah gambaran prihatin
Kemudian dari gambaran prihatin itu dimasukkan unsur-unsur peradaban yang di dalamnya ada pemahaman multikultur.